Sepertika Silaban. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, puji Tuhan, baik, luar biasa. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Iya, sehat luar biasa juga, Bu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Hari ini sudah bersedia saya wawancara, Bu, terkait pengambilan keputusan. Tapi sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya, Bu. Oke, boleh. Perkenalkan, saya Sri Rantini Siahaan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini saya bersama dengan kepala sekolah yang luar biasa. Perkenalkan dengan Ibu Tika Silaban. Dari mana, Bu? Oke, baik, Bu. Perkenalkan diri aja dulu kali ya. Iya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya adalah Agus Sartika Silaban. Saya Kepala SMK Negeri 2 Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Oke, senang sekali ya, Bu ya. Pada hari ini kita bisa bertemu setelah beberapa bulan lalu kita ketemu ya, Bu. Nah, ini terkait dengan tugas kami di calon guru penggerak, yaitu dalam hal mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, jadi begini, Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Kalau mengidentifikasi mungkin sedikit lebih mudah daripada mengambil sebuah keputusan. Namun ada hal yang perlu kita kenali, saya sendiri ketika ada sebuah masalah, saya harus mengenali apakah ada kejadian di dalamnya. Ketika ada benar versus benar, maka itu dikatakan dengan dilema etika. Namun ketika ada kejadian, dalam satu kejadian itu ada benar versus salah, itu adalah pastinya bujukan moral. Tetapi mungkin kalau mengidentifikasi itu lebih mudah. Yang lebih sulitnya itu adalah mengambil kebijakan yang tepat. Iya, luar biasa sekali, Bu ya. Jadi saya bisa lihat bahwa kasus yang merupakan dilema etika itu jika dia benar dan benar, tetapi kalau dia benar dan salah itu merupakan bujukan moral. Dalam hal ini Ibu sudah sangat mudah mengidentifikasinya, tetapi dalam mengambil keputusannya mungkin lebih itu sulit yang harus dipikirkan. Itu yang harus dipikirkan, luar biasa ya, Bu ya. Kemudian, Bu, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa kalau dia kasus dilema etika itu berarti ada dua hal yang sama-sama benar. Iya. Jadi selama ini yang sudah Ibu lakukan sendiri, bagaimana Ibu menjalankan dalam hal mengambil keputusan itu? Terutama untuk kasus-kasus yang memang benar-benar kedua-duanya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankan dalam hal mengambil keputusan itu? Oke, baik. Seperti yang saya bilang tadi di poin pertama, yang mengambil keputusan itu sulit. Namun lebih tepatnya caranya adalah lebih mengarah kepada harus menjaga perasaan orang banyak. Jadi lebih mengutamakan kepada kebajikan universal. Jadi jangan ada yang dirugikan, jangan ada yang diuntungkan, tetapi lebih mengarah kepada sifatnya semua orang itu harus terlindungi. Kira-kira seperti itu, Bu. Oh, jadi bisa saya menangkap, Bu, bahwa memang agak sulit dalam mengambil keputusan, apalagi dia terkait kasus yang dilema etika. Nah, jadi cara yang Ibu lakukan itu sama-sama itu menjaga perasaan supaya jangan ada yang tersakiti. Berarti Ibu, saya melihat di sini Ibu mementingkan rasa peduli kepada orang yang saat mengambil keputusannya. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Nah, kemudian ini, Bu, pertanyaan berikutnya ini ada, saya ini pengen tahu nih, Bu, trik Ibu juga. Kira-kira trik Ibu atau langkah-langkah Ibu yang prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini dalam melakukan keputusan? Apakah ada trik khusus, langkah-langkah yang Ibu buat untuk membuat sebuah keputusan jika Ibu menemukan kasus yang dilema etika? Oke, baik. Langkah-langkah mungkin tidak terlalu spesial dari yang lain. Jadi masih bersifat umum. Namun ketika ada sebuah masalah, yang pertama sekali saya lakukan adalah mengumpulkan informasi. Kemudian setelah informasi terkumpul, artinya dari berbagai sumber ya, bukan dari satu sumber. Kemudian menganalisa jenis masalah itu seperti apa, dan saya harus ada di dalam masalah itu. Jadi tidak cukup dari kita hanya mendengarkan saja, tapi lebih mengarah kepada kita masuk ke dalam masalah itu agar kita tahu masalahnya apa, dan nanti akan lebih mempermudah bagaimana untuk mengambil sebuah solusi yang benar. Nah, kemudian adalah
karena memang ini bersinggungan dengan sekolah, profesi saya bersinggungan dengan sekolah, tentu masalah yang terjadi tentunya masalah yang ada di dalam sekolah seperti itu ya Bu. Nah kemudian saya akan membawa masalah ini ke dalam rapat kecil, jadi saya harus melibatkan orang-orang yang ada di circle saya, seperti wakil-wakil kepala sekolah, nah seperti juga boleh kepada kepala program. Nah ini akan saya bawakan ke dalam rapat kecil. Nah di sini kita akan menggali informasi, mendapatkan ide ataupun masukan sehingga nanti akan lebih mudah untuk mencari solusi jika kita membawakan ini dalam rapat besar. Kira-kira seperti itu. Iya, luar biasa Bu, Ibu sudah punya langkah-langkah yang sangat sistematis ya Bu. Mulai dari yang pertama Ibu mengumpulkan informasi bukan dari satu orang aja, dari berbagai pihak. Kemudian Ibu juga menganalisis masalahnya. Kemudian Ibu juga melibatkan orang-orang. Jadi Ibu tidak mengambil keputusan sendiri. Ibu juga berkolaborasi dengan orang lain di circle Ibu, misalnya wakil-wakil kepala sekolah untuk mendapatkan ide-ide. Luar biasa Bu ya. Nah kemudian ini Bu, saya juga pengen tahu ini Bu, yang selama ini saat Ibu mengambil keputusan, hal-hal yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus dilema etika itu gimana Bu? Yang mana itu yang paling efektif itu dalam hal mengambil keputusan kasus dilema etika? Hal yang menyangkut kepentingan orang banyak seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kebajikan universal. Jadi lagi-lagi ketika dalam mengambil keputusan tentu ada yang harus kita taati, misalnya ini peraturan nih atau ini kesepakatan yang telah kita patuhi, tetapi lebih mengarah juga kepada hati, masalah hati ya. Jadi kita harus menunjukkan adanya kepedulian juga. Jadi memang kalau saya pribadi, ini pengalaman saya ya Bu, jadi lebih mengarah kepada kebaikan orang banyak, kebajikan universal. Jadi itu yang harus selalu saya pertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga tidak ada yang tersakiti, tetapi semua sama-sama bahagia. Apalagi di sini ya Bu, kita tugas kita adalah membuat anak pintar. Bagaimana cara membuat anak pintar? Tentu anaknya harus bahagia. Bagaimana membuat anaknya bahagia? Ya gurunya juga harus bahagia. Berarti mengutamakan murid juga berpihak Ya kepada harus, murid ya? harus berorientasi kepada murid. Berorientasi kepada murid. Luar biasa Bu, pertanyaan tadi itu tentang yang paling efektif berarti Ibu mengutamakan kepentingan orang banyak, yaitu berpihak kepada murid ya, dan kemudian juga mengutamakan kepedulian. Ya, ini merupakan trik bagus Bu ya. Nah kemudian yang berikutnya Bu nih, saya juga tertantang ini menanyakan ini Bu. Hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan dalam waktu pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu? Apa kira-kira tantangan Ibu dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika? Tantangan yang paling berat adalah dari dalam diri sendiri. Ketika memang keputusan yang akan kita ambil itu harus meredam ego kita, meredam prinsip kita. Sementara solusi yang harus kita ambil adalah harus misalnya A, sementara prinsip kita B, tetapi memang kita harus ambil A. Nah ini yang paling susah kita jalankan, ini tantangan terbesar. Bagaimana mengalahkan prinsip yang melibatkan kebajikan universal itu tadi ya Bu. Tetapi kalau dari tantangan luar itu tadi, bagaimana perasaan orang. Jadi ada dua yang harus kita pertimbangkan, prinsip pribadi dan juga keberadaan orang lain. Jadi ini harus sama-sama bisa sejalan. Yang paling sulit adalah bagaimana menyambungkan ini untuk menjadi sebuah keputusan yang memuaskan. Tetapi tidak semerta juga kita harus puas sendiri, dan tentu juga ketika kita mengambil sebuah keputusan, orang lain belum tentu juga merasa puas. Tapi bagaimana dengan bijak menyikapi ini sehingga solusi yang diambil itu kita sama-sama puas. Iya Bu, saya menangkap bahwa dari tantangan yang Ibu hadapi itu ada dua, dari dalam diri Ibu sendiri juga, dari luar juga. Dari dalam Ibu sendiri berarti ego Ibu harus bisa Ibu redam ya. Dan dari luar juga Ibu juga harus bisa membuat keputusan itu tidak merugikan orang lain. Jadi seimbang dia. Jadi seimbang dia. Memang saya pernah dengar juga Bu bahwa membuat keputusan itu tidak bisa kita menyenangkan semua orang. Pasti ada sesuatu yang ini ya. Jadi saya ini merasa ini Bu, Ibu juga memperhitungkan dari dalam dan dari luar juga ya. Seimbang sehingga menimbulkan sebuah harmoni. Iya, terbentuklah sebuah harmoni. Jadi keputusannya bisa membuat semua orang menjadi harmoni ya. Nah kemudian ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Harusnya iya.
Tetapi begini Bu, ada memang beberapa, ini yang saya pahami, ada beberapa kasus memang dia yang melibatkan itu adalah sebuah kasus dilema etika, benar versus benar. Ada yang memang harus kita selesaikan pada saat itu juga. Contoh, misalnya nih, ada anak-anak kan saling mengejek di dalam kelas. Nah, ketika si anak A diejek anak B, otomatis A ini marah dong, karena dia punya perasaan dan dia punya emosi. Oke. Kemudian si B ini dengan membalas, tentu juga dia punya emosi juga dan punya harga diri juga yang sama dengan si A ini. Nah, Benar juga ya. Jadi benar sama benar. Nah, tentu ini kita harus selesaikan spontan saat itu juga. Nggak mungkin kita jadwalkan dulu, tunggu dulu ya begitu. Nah, itu kasusnya ada yang sifatnya spontan. Tetapi ada juga sifatnya itu yang direncanakan dan harus terjadwal. Nah, kemudian untuk kasus yang lainnya, boleh itu kasus dilema etika itu harus memang kita laksanakan dengan penuh jadwal atau terjadwal. Contohnya itu kasus murid nih, murid yang jarang masuk atau bahkan sama sekali dalam 1 bulan itu tidak masuk, tentu kita harus cari alasan dong ya. Apa penyebabnya anak ini kenapa tidak masuk? Nah, kebetulan di lapangan itu dia tidak masuk karena orang tuanya sakit dan dia butuh harus membawa si orang tua berobat. Nah, kebetulan memang dia berasal dari anak yang memang mereka itu kayaknya sebatang kara seperti itu. Jadi si anak ini harus mengorbankan waktunya untuk mencari kerja sampingan bagaimana supaya kebutuhan hari itu terpenuhi. Kemudian ini menjadi sebuah dilema etika bagi saya. Nah, ini harus saya bawakan juga ke dalam perangkat saya seperti para wakil-wakil kepala sekolah. Ini kita rembukan, tentu ini harus punya jadwal dong ya. Nah, kita cari dulu penyebabnya apa, nah kemudian apa solusinya. Nah, tentu seperti itu tadi Bu, harus berpihak kepada murid. Tidak semerta-merta ketika kita punya peraturan di sekolah 2 atau 3 hari anak ini tidak datang kita proses, atau lebih dari 6 kali tidak hadir dengan keterangan dengan kehadiran tanpa keterangan kita langsung pecat ini anak, tidak juga. Jadi ini memang contoh kasus yang harus kita selesaikan dengan cara memberikan ataupun membuat sebuah jadwal. Oke. Iya Bu, jadi saya bisa melihat bahwa dalam menyelesaikan sebuah kasus ada yang dibutuhkan dalam waktu cepat dan harus spontan, harus diselesaikan, dan ada juga yang direncanakan. Bu, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Sama seperti yang tadi, tantangan. Ini juga faktor dari dalam diri ada, faktor dari luar ada. Nah, faktor internalnya adalah saya harus mengembangkan diri saya, harus menaikkan kompetensi saya, sehingga saya, maaf kalau boleh saya bicarakan ini, jadi saya harus pintar dalam menyikapi sebuah masalah, dan kemudian saya juga harus cerdas dalam mengambil sebuah keputusan. Itu kalau dari dalam diri. Nah, kalau faktor eksternal itu adalah saya harus melibatkan orang-orang yang dekat dengan saya. Nah, karena saya memang seorang pemimpin di sekolah, tentu saya harus melibatkan, harus merangkul para wakil-wakil kepala sekolah, kepala program, dan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Yuk, kita bareng. Ini ada sebuah masalah, kita selesaikan masalah ini secara bersama-sama. Kita cari solusi secara bersama-sama. Jadi ada dua, dari dalam diri dan juga dari luar. Iya, ada dua cara Ibu ya. Cara. Dari dalam diri Ibu tetap melakukan mengembangkan diri supaya lebih memiliki kompetensi dalam mengambil keputusan ya. Kemudian yang kedua juga tetap berkolaborasi, benar ya. Tentu berkolaborasi dengan pihak-pihak warga sekolah, terutama dengan yang paling dekat dengan Ibu, wakil-wakil kepala sekolah. Luar biasa sekali Bu ya, jadi Ibu tidak mengambilnya membuat keputusan secara sendiri. Nah, dari semua yang kita bicarakan tadi nih Bu ya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Pembelajaran yang saya ambil dalam membuat sebuah keputusan itu yang pertama sangat sulit. Karena kita di sini berperang untuk membuat kita senang dan membuat orang lain bahagia. Kemudian diperlukan kebijaksanaan, dan satu hal yang paling penting, bagaimana supaya keputusan itu dapat efisien, efektif untuk mengatasi sebuah masalah, dan kemudian orang yang ada di dalamnya itu merasa puas dari hasil yang telah dibuat seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Itulah untuk percakapan kita hari ini Bu, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin
Demikianlah untuk wawancara saya pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan Bu Ya, atas sama-sama, berbaginya Bu. dengan Ya. kami. Mudah-mudahan dengan diskusi kita wawancara hari ini sangat membantu saya juga di dalam program pendidikan guru penggerak dalam hal keterampilan mengambil keputusan. Selamat sore Bu. Ya, selamat sore. Terima kasih Bu ya.